Ingat, satu napas kita ini berkat perjuangan dari orang tua kita. Tapi beribu napas kita belum tentu untuk kita memperjuangkan orang tua kita. Ada 12 adab kita kepada kedua orang tua kita. Al-awwalu ayyasma'a kalamahuma. Dengarkan setiap ucapan kedua-duanya. Setiap perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kedua orang tua kita, dengarkan. Walau syatama, walaupun keduanya itu ngomel, diomelin kita, dengarkan saja. Min ghairi jawabin lahuma, tanpa nyahut. Sebenar apapun kita, benar kita, tapi kita yang diomel sama orang tua, dengarkan, jangan disahut, jangan dibalas. Ketika kita diam, itu ada maslahat bagi kita adik-adik sekalian. Tapi ketika kita jawab, itu awal daripada kerugian bagi kita sebagai seorang anak. Wasani ayyaquma liqiyamihima. Kita sama-sama duduk sama orang tua kita, ya. Nah, ketika orang tua kita, ibu bapak kita atau salah satunya berdiri, maka kita juga harus ikut berdiri sebagai bentuk penghargaan kita kepada beliau berdua, dan bagian dari cara kita menghormati kedua-duanya. Walaupun orang tua kita mungkin dari sisi jabatan lebih rendah dari kita. Nah, sekalipun jabatan kita lebih tinggi, itu bukan penghalang kita untuk tetap hormat kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga itu, kerjakan apa yang diperintahkan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya. Walaupun perintah itu menyakiti kita, membuat kita sakit, kerjakan, ya. Nah, jangan lihat, kalau bahasanya Tuan Guru tadi itu, jangan lihat sakitnya hati kita, tapi lihat ada taat kita kepada orang tua kita. Di sana letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang tua kalau ngajak kepada kemaksiatan, ya, melanggar perintah Allah, tidak boleh, haram hukumnya kita taat. Nah, tetapi kalau kita diperintahkan pada sesuatu yang bukan maksiat, sekalipun orang tua itu musyrik, ya, tidak beriman kepada Allah, maka hukumnya wajib. Nah, sebaliknya, sekalipun orang tuanya muslim, mukmin, tetapi memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka haram hukumnya kita taat. Warabi'u, yang keempat, jangan sampai berjalan di depan keduanya. Jadi kalau kita sedang jalan sama orang tua, jangan sampai kita di depan orang tua kita. Nah, tetapi usahakan berjalannya itu di belakang mereka atau di samping mereka, di samping atau di belakangnya. Nah, tapi kalau kita berjalan di depan orang tua kita karena ada urusan yang penting dan atas izin orang tua kita, maka tidak apa-apa. Nah, yang bermasalah itu kalau tidak ada izin dan tidak ada urusan penting. Yang kelima, alla yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Kalau bicara sama orang tua, jangan sampai nada bicara kita lebih tinggi daripada nada bicaranya orang tua kita. Atau orang tuanya bicara lembut, kita bicaranya keras. Jangan, ya. Itu bukan adab kita sebagai seorang anak. Jadi kalau orang tua kita bicaranya lembut, kita usahakan lebih lembut. Jadi yang kelima itu, jangan sampai meninggikan suara di atas nada berbicaranya orang tua kita. Ini bahkan katanya Imam Ar-Ramli itu mengatakan, bahkan ini adab yang harus sering-sering diperhatikan. Kenapa? Kalau jalan mungkin jarang kita jalan sama orang tua, kan? Orang tua kita juga mungkin jarang menyuruh kita melakukan sesuatu. Tapi kalau bicara, mesti dalam sehari itu tetap kita bicara sama orang tua kita. Nah, maka ini adab juga yang paling penting yang harus kita perhatikan. Jangan meninggikan suara di atas suara orang tua kita. Wasadisu, yang keenam, ayyulabbiya da'watahuma, ayyujiba nida'ahuma bijawabin layyin. Menjawab panggilan keduanya kalau dipanggil. Kalau kita dipanggil, jawab. Jangan pura-pura kedok hanya gara-gara game, ya. Jangan pura-pura tuli hanya karena main HP.
Jadi ketika orang tua kita manggil, walaupun dia sedang berada di level terakhir gamemu, lepas. Andai kita kalah di game hanya karena menjawab panggilan orang tua, maka itu sebuah keberuntungan bagi seorang anak, dibanding ketika orang tuanya manggil dia tidak jawab hanya karena game. Sudah saya bilang dulu, game itu tidak mampu menyelamatkan kita di akhirat, tapi menjawab panggilan orang tua itu menyelamatkan kita di dunia, bahkan di akhirat. Maka tidak apa-apa kamu game over saat orang tua manggil. Wasabi'u ayyahriso ayyuhafizu ala talabi mardatihima. Nah, ini juga yang sering saya pesankan kepada kalian. Kalau ketemu sama orang tua, usahakan sering-sering minta ridhonya. Ketemu salam, Pak, Bu, minta ridhonya. Pak, Bu, maafkan saya. Pak, Bu, ikhlaskan dosa-dosa saya sama bapak dan ibu. Tuh ya, sering-sering minta ridho kedua orang tua kita. Bil ahwali, dengan perbuatan. Wal aqwali, atau dengan ucapan. Langsung kita minta kepada orang tua kita. Yang ke-8 itu selalu merendah di hadapan orang tua kita. Jangan gagah-gagahan, jangan gaya-gaya. Pokoknya kita merasa rendah di hadapan orang tua kita. Ya, jangan merasa diri lebih hebat. Sekalipun kita doktor misalnya atau tuan guru, orang tua kita hanya seorang petani, maka kita harus merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Jelas ya? Sekalipun kalian bisa baca kitab orang tua, jangankan baca kitab, ABC saya saja mungkin dah hafal. Nah, sekalipun demikian, adab kita itu adalah merendah di hadapan orang tua kita. Bagaimana caranya? Khidmah kepada kedua orang tuanya. Bantu dia, pekerjaannya ringankan, beban-bebannya ringankan. Nah, itu cara kita. Ya. Bukan gaya-gayaan maksud. Wa yut'imahuma. Sesekali suapi orang tua kita. Suapi. Ingat, kita dulu masih kecil disuapi oleh orang tua kita, ibu bapak kita nyuapin kita. Sesekali lah, coba. Bahkan kalau bisa setiap saat gitu. Suapin dengan tangan. Kalau ada sendok, buang sendoknya, pakai tangan. Suapin. Li'ajzihima. Apalagi kalau mereka, kedua orang tua kita itu sudah lemah, sudah tua, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Insyaallah kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan, kekuatan. Tapi ya jangan khawatir, adik-adik semua yang tadi kan sudah disampaikan juga. Jadi bagian dari bakti kita kepada orang tua itu adalah belajar. Menuntut ilmu ini adalah bagian dari birrul walidain. Ketika sholat, ya Allah, lindungi kedua orang tuaku. Ya Allah, hanya saya anaknya orang tua saya, tapi dilepas saya di Hikmatus Syarif untuk belajar. Ya, beliau ikhlaskan saya belajar di pondok ini. Oleh karena itu ya Allah, hamba titip orang tua hamba kepadamu. Titip. Allah maha penjaga terbaik, Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ada kewajiban yang harus kita lakukan, tidak bisa secara langsung kita bakti kepada orang tua kita, maka lewat doa kita jaga orang tua. Ya, lewat doa. Ya, orang tua kita Masya Allah, orang yang siap mengimpakkan nyawanya bahkan untuk anak-anak. Cuma kita apa pemberian kita kepada orang tua? Kita belum ada. Dan orang tua kita tidak ada yang diinginkan selain ya ini pacunya kita. Ya, jangan sudah orang tua kita korbannya banyak, orang tua kita sudah pengorbanannya luar biasa untuk hidupnya kita. Ingat, satu napas kita ini berkat perjuangan dari orang tua kita. Tapi beribu napas kita belum tentu untuk kita memperjuangkan orang tua kita. Paham? Satu keringat yang mengalir dari tubuh orang tua kita itu untuk perjuangannya untuk hidup kita. Tetapi tadi dah berapa banyak keringat yang keluar dari tubuh kita, itu belum tentu untuk kedua orang tua kita. Nah, maka itu mari sekarang banyak-banyak kita doakan. Ingat, doanya orang yang berjauhan itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah ditolak. Maka sering-sering doakan. Tuh malam-malam pas tahajud. Bila perlu kamu ingat bagaimana rupanya pergi ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke kebun, bagaimana rupa mereka. Itu kamu ingat-ingat
Makanya dulu saya pernah sampaikan begini, ketika santri penuntut ilmu itu datang rasa malesnya, maka saat itu coba bayangkan, ingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Itu salah satu obat malas. Kalau sedang malas, ingat bagaimana orang tua kita berjuang, berusaha, bekerja keras di luar sana. Ya ada yang jadi pedagang, ya kalau dekat rumahnya. Kadang ada yang jualan tuh sampai ke KLU, ke pasar-pasar di KLU itu. Ada yang orang tuanya jadi buruh, ya. Ada yang orang tuanya kalaupun jadi buruh, kalau tetap dapat pekerjaan. Ada bahkan yang sampai ke luar negeri untuk membiayai kita. Ada yang bahkan tidak pandang umurnya sudah tua, tapi karena tahu kita sedang belajar butuh biaya perjuangan. Itu diingat. Insya Allah hilang rasa malasnya kita, ya, mengingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Makanya dulu di angkatan 20 berapa? 28 ya. Mana yang 28? Pernah ketika ngaji Akhlak lil Banin, ketika kita khotam Akhlak lil Banin jilid 1 ya. Itu saya sampaikan kepada mereka. Coba saat pulang sekarang usahakan cari uang sendiri, terserah bagaimanapun cara pergi berdagang. Ada yang ketika balik tuh ngelapor, ya Allah ternyata nyakit, apa kamu kerjakan? Saya ngojek Ustaz. Ada yang ngojek, ya. Nah makanya nanti kalau anda pulang itu usahakan ikut sama orang tua anda. Yang jadi pedagang ikut pergi dagang. Saya yakin tuh anda akan malu, anda akan main HP terus di hadapan orang tua anda. Yang jadi petani ikut ke kebun, lihat bagaimana caranya. Jangan ikut, lihat bagaimana caranya kerja. Maksudnya jangan ikut pegang cangkul, batik dan seterusnya. Lihat bagaimana orang tua kita kerja. Oh saya yakin malu kita akan pegang HP terus di dekat orang tua kita. Nah kenapa kita selama ini lalai dari menaati perintah orang tua kita? Karena kurang sekali kita itu mengingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Yang ke-9 itu, kalau ada pemberian yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Atau kita sudah berbakti kepada orang tua kita, taat kita sama orang tua kita, jangan disebut-sebut di hadapan. Semua disebut-sebut ketaatan baktinya kepada orang tuanya. Jangan. Satu hal yang harus kita ingat, bukan hanya kepada orang tua saja, adik-adik sekalian. Bukan hanya kepada orang tua saja. Yang harus kita ingat itu, menyebut-nyebut pemberian itu bisa menyakiti hati orang yang kita beri. Ya, jangankan anak kepada orang tua. Kadang teman saja memberikan kita sesuatu lalu dia sebut, kan sudah saya bantu kamu, masa kamu lupa? Oh itu ya kayak anda ikhlas memberi jadinya kan. Yang ke-10 itu, jangan sampai memandang keduanya dengan pandangan kebencian. Ini belum mulut yang ngomong adik-adik sekalian, tapi pandangan. Ya jangankan pakai mulut, mandang saja dengan pandangan yang murka kepada orang tua. Saat itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita sebagai seorang anak. Yang ke-11 ini, jangan sampai cemberut, bermuka masam kalau istilah Indonesianya, ketika melihat orang tua. Jadi ketika kita lihat orang tua, usahakan dengan wajah berseri-seri, senyum. Wasani asyara alla yusafiro illa biiznihima. Nah, ini juga penting saat kalian pulang. Jangan sampai pergi kemanapun illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Kalau sudah izin tidak dikasih, sudah diam. Kenapa? Itu artinya Allah tidak ngasih kita keluar. Akan ada sesuatu yang terjadi kalau kita tidak dengarkan. Makanya kalau pulang nanti kemanapun harus dengan izin daripada orang tua. Jadi jangan tidak dikasih lalu kemudian ngeras. Sudah, kalau tidak dikasih sudah. Jangan samakan dirimu dengan orang-orang yang tidak pernah belajar adab kepada orang tua. Maka anda yang sudah pernah mendengarkan kajian adab seperti ini, melanggar, anda berkali lipat dosanya. Dosa kepada orang tua itu artinya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ini yang nomor 12 ini, kemanapun jangan sampai tanpa izin daripada orang